Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada. Salam jumpa dalam acara Morning Call GPIB di hari ini. Salam sehat selalu dalam kasih Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita mengawalinya dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 1-6. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, saat ini kami akan membaca bagian dari Alkitab ini. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengerti dan menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, 2 Tawarik 1 ayat 1-6 saya bacakan untuk kita. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengerjakan satu tugas dan tanggung jawab secara profesional, tentu dibutuhkan strategi dan tips yang tepat. Tapi masalahnya, tidak semua orang memiliki pengetahuan untuk melakukan hal yang benar dalam karirnya. Bagaimana dengan kita orang percaya? Mari kita perhatikan teks bacaan Alkitab tadi. Salomo setelah diurapi menjadi raja di Israel, menggantikan Daud ayahnya. Tentu ia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Sahabat GPIB yang terkasih, strategi dan tips yang tepat pasti dibutuhkan oleh Salomo. Apa langkah awalnya yang ia lakukan? Apakah Salomo memulainya dengan diskusi panjang lebar atau rapat perdana dengan para staf kerajaan, atau mencari informasi melalui berbagai media digital seperti sekarang ini? Ternyata tidaklah demikian ya. Pada ayat 1 bacaan kita dikatakan bahwa Salomo menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja karena Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Proses ini mau mengartikan bahwa langkah pertama yang Salomo lakukan mengawali tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja adalah mencari Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan.
Salomo juga tidak mengandalkan status sosialnya sebagai anak mantan seorang raja. Sahabat GPIB yang terkasih, saat itu Salomo masih sangat muda, belum berpengalaman sebagai seorang pemimpin atau seorang raja. Tapi mungkin saja ia sudah punya pengalaman dengan sang ayahnya Daud, sehingga Salomo pasti sadar bahwa tanpa Tuhan ia tidak akan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sebagai seorang raja atau seorang pemimpin bangsa atau umat saat itu. Sahabat GPIB yang terkasih, karena itu dengan kuasa Tuhan, kemudian Salomo mengatur strategi kepemimpinannya. Ia mendelegasikan tugas kepada seluruh Israel. Ia membentuk kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, para hakim, dan semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu Salomo dan semua pasukan itu pergi ke Gibeon, ke kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa sewaktu di padang gurun. Di sana Salomo bersama umat meminta petunjuk Tuhan. Dan di depan kemah pertemuan itu, Salomo mempersembahkan korban bagi Tuhan berupa 1000 korban bakaran di atas mezbah tembaga. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dapat kita renungkan atau refleksikan dari kisah ini? Sebagai umat Tuhan masa kini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu dalam keluarga sebagai suami, istri, atau orang tua, opa, oma, juga di dalam masyarakat, di kantor, atau di berbagai lembaga lainnya, serta di dalam pelayanan gereja. Hal penting yang harus dimiliki dan direnungkan, bahkan dilakukan adalah: pertama, utamakanlah atau dahulukanlah Tuhan dan kuasa-Nya. Persembahkanlah ungkapan dan tanda syukur yang terbaik kepada Tuhan atas apa yang Ia percayakan kepada kita untuk dikerjakan. Sahabat GPIB yang terkasih, bersyukur bukan hanya kunci menuju kebahagiaan batin, melainkan juga cara untuk tetap berelasi akrab dengan Tuhan. Yang kedua, bangunlah kerjasama yang baik dengan mereka yang ada bersama kita. Apakah anggota keluarga, rekan sekerja di kantor atau di perusahaan, di kampus, di sekolah, di lingkungan persekutuan jemaat, atau gereja, atau di mana saja. Ajaklah mereka untuk bersama mengutamakan Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita melakukan hal-hal yang disebutkan tadi dengan baik, itu akan menyenangkan hati Tuhan, bukan? Maka Tuhan akan berkenan menolong kita, dan kita akan menikmati hal-hal indah yang tak terduga yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, pekerjaan kita atau usaha kita, studi kita, pelayanan kita di dalam gereja. Kita harus ingat bahwa kita adalah penata layan dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, kita mesti mengerjakannya dengan mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik baginya, yaitu seluruh eksistensi hidup ini. Bandingkan Roma 12 ayat yang pertama.
Sahabat GPB yang terkasih, James Hudson Taylor, seorang misionaris Protestan asal Inggris, ia pernah berkata begini: ketika kita bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Selamat bekerja bersama Tuhan di hari ini, sahabat GPB yang terkasih, maupun di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Tuhan tetap bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi ini. Tolonglah kami dan berkatilah ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang percaya yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, mengutamakan kuasa Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, serta selalu bersyukur dalam setiap gerak langkah dan kerja layan kami. Berkati semua sahabat GPIB dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati pula GPIB melalui Departemen Pelkes dan Inforkom yang telah mengemas program Morning Call dan Night Call serta radio GPIB, sehingga boleh menjangkau sahabat GPIB dimanapun berada, demi penguatan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit ini. Berkati pula semua fungsionaris Majelis Sinode dan unit-unit misioner di lingkup sinodal, mupal dan jemaat-jemaat baik di kota, desa maupun di pos-pos Pelkes dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari baru ini hanya dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan Juala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang sudah mengikuti acara Morning Call pagi ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan berlakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Shalom.